back to Insert Pagi, pemirsa. Kabar duka datang dari Belantika Musik Tanah Air Indonesia, yaitu pedangdut almarhum Hamdan ATT meninggal Selasa 1 Juli 2025 yang sudah berjuang melawan stroke dari tahun 2017 dan harus menutup usia tanggal 1 Juli kemarin. Ya, di usia 76 tahun pemirsa, dan yang sangat miris adalah sejak tahun 2017 ketika almarhum mengalami stroke itu memang sudah dilakukan berbagai upaya untuk bisa melakukan pemulihan. Salah satunya adalah diupayakan untuk pemasangan selang untuk bisa membantu meregulasi darah yang sempat bocor ketika stroke itu terjadi, dan sempat berjuang juga melawan kondisinya dari 2017 hingga dengan tanggal 1 Juli kemarin. Jadi mungkin di tanggal 1 Juli ketika kita membuka lembaran baru di bulan yang baru, Hamdan ATT dengan berat hati harus kami sampaikan kepada Anda bahwa almarhum menutup usianya, dan ini pasti menyisakan kesedihan yang sangat mendalam, bukan hanya saja pada keluarganya, tapi bagi para pencinta musik, khususnya musik dangdut. Jadi mungkin bagi Anda yang tidak terlalu mengenal karya beliau, nanti akan kita tampilkan juga. Dia memiliki banyak koleksi lagu-lagu yang hits. Betul. Salah satunya adalah Orang Termiskin di Dunia, dan dikatakan bahwa lagu-lagunya ini banyak bisa relate dengan orang-orang yang mungkin sedang merasa kedukaan dan sebagainya, dan sedih sekali akhirnya beliau almarhum harus berpulang. Betul, dan mungkin bagi pemirsa Insert generasi tahun 80-an mungkin bisa sangat-sangat mengenal sekali beliau, dan kita akan langsung lihat tayangan berikut ini di pemakaman di TPU Kampung Dukuh Atas, Kramat Jati. Duka menyayat, tore pedih yang perih kala kabar sang legenda dangdut Hamdan ATT berpulang ke pangkuan ilahi usai berjuang panjang melawan stroke yang mendera sejak 2017 lalu. Air mata keluarga tumpah kala sosok yang hanya terbaring itu perlahan menurun kesadaran hingga hembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di tempat kediamannya Kramat Jati, Jakarta Timur di usia 76 tahun. Perjuangan keluarga untuk membawanya ke rumah sakit bertepuk sebelah tangan. Ketika ambulans tiba di rumah, sang legenda sudah tidak bernyawa lagi. Sedih mendera, tangis pecah menatap sosok tercinta terbaring berselimut kain kafan. Ini ada jepu, ada di dalam. Apa itu siapa? Ayah saya tuh udah sakit tuh cukup lama ya, dari tahun 2017. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir sering masuk rumah sakit lah. Kondisi memang udah nggak baik lah kondisinya. Tadi saya kan lagi perjalanan, tadi ditelepon sama adik saya. Kalau kondisinya ayah tuh udah badannya udah dingin dan nafasnya udah sesak, sesak nafas. Di jam berapa? Di jam itu kira-kira setengah 11 lah saya ditelepon. Langsung saya menuju ke sini, saya jalan ke sini. Saya sampai kira-kira setengah 12. Itu masih saya sempat ajak ngobrol, tapi memang kondisi saturasi oksigennya turun, masih udah turun. Kita sambil nunggu ambulans. Jadi sebelumnya adik saya itu udah kontak rumah sakit untuk datangin ambulan ke rumah, terus dibawa ke rumah sakit. Memang rencananya mau dibawa ke rumah sakit, cuman begitu ambulannya sampai, itu kan kebetulan kita semua bisikin ya, kita bisikin talkin lah. Dituntun ya Bang ya? Dituntun, udah dituntun di situ. Kan kita nggak ada alat untuk jantung, cuma kita lihat dari saturasi oksigennya makin menurun tuh sampai akhirnya nggak kedetek lagi. Nah pas ambulan datang, tim dari ambulan cek, mereka bilang kalau memang udah nggak ada, jadi udah sampai ini nggak ada, udah meninggal. Sampai akhirnya dari dokter udah konfirmasi meninggal, jadi meninggal tadi di jam 12 siang. Melarung duka dengan kata ikhlas tak mudah tentunya. Keluarga telah berjuang agar Hamdan ATT sembuh, tapi takdir memang punya cerita yang tak dapat ditebak alur kisahnya. 2 kali serangan stroke hingga membuat Hamdan ATT jalani operasi pemasangan selang di otak akibat pecah pembuluh darah, akhirnya tak dapat selamatkan nyawanya. Dalam belenggu sedih yang memilukan, keluarga bersama kerabat mengantar almarhum untuk disolatkan di masjid.
sesak nafas, dituntun, ucapkan talqin tadi lah, kayak orang tidur sih tadi. Jadi saya ngeliatnya juga ya sedih, tetap sedih gitu, cuma ngeliatnya mungkin yang dulu kita lihat ayah atau kita manggilnya abah kalau dulu merasakan sakit selama 8 tahun ya, seperti udah istirahat aja, tidur. Sang legenda dengan lagu-lagu dangdut yang populer hingga kini seperti Termiskin di Dunia, Kau Anak Haji Aku Anak Penjudi, serta masih banyak lainnya telah tidur dalam keabadian. Tiada lagi sakit dirasa, tapi keluarga bersimpuh dalam perkabungan yang pekat. Tumpah air mata, pecah jadi tangis mengiringi pemakaman almarhum di TPU Kampung Duku Kramat Jati, Jakarta Timur usai waktu maghrib kemarin. Jangan dulu ya Pak, jangan ngijek papan, keluar dulu. Keluar dulu Pak, opan aja, opan. Jangan ngijek papan Be, jangan ngijek papan Be, rombol Be. Miring ya. Dikelar itu langsung adzan nanti. Dari yang saya dengar tentang kehidupannya, dan setelah di usianya yang tua, dia sudah tidak bergelut di dunia seni, dia bertaubat kepada Allah, dia menggunakan waktu-waktunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini adalah terakhir saya bisa bertemu dengan, walaupun memang terlambat dia sudah mandi, apapun. Nggak pernah, selalu hubungan yang sangat baik dengan. Terakhir saya ngobrol sama istrinya pada saat acara lomba dangdut Pamdi, itu sempat ngobrol. Kalau istrinya pernah bilang, dia tidak mungkin udah ayah Mansur, karena habis dioperasi sekian kali lagi, kekuatannya menurun. Sang legenda yang nestapa di senja usia, sakit stroke yang mendera membawanya ke relung derita tiada bertepi. Keluarga berjuang agar dirinya sembuh, tapi kondisi ekonomi tak memungkinkan. Bersyukur, para rekan artis serta penyanyi dangdut tak menutup mata. Tak sedikit yang ulurkan tangan, ringankan biaya pengobatan Hamdan ATT. Ya kita sempat memberikan perhatian juga gitu, kayak dari aku, teman-teman Gas pernah juga, terus mungkin dari teman-teman yang lain juga. Tapi walaupun sakit, ayah tuh masih suka datang di dalam kegiatan-kegiatan, di mana kalau teman-teman artis ngumpul, mungkin juga keluarganya kayak memberikan ruang yang biar ayah ketemu teman-temannya, mungkin ada satu kebahagiaan sendiri kali kalau ketemu teman-teman. Sebenarnya sih kalau kesulitan memang dari awal kan ya kesulitan ya, walaupun sebenarnya kemarin juga penanganan di sangat bagus lah, ada penanganannya bagus, dan mereka banyak kasih kemudahan juga buat ayah. Tapi belakangan ini dibilang kenapa kondisinya sulit, karena memang kondisinya semakin drop aja sih, kondisi semakin drop, jadi mungkin lebih butuh banyak effort lagi kayak untuk makannya lebih susah lagi nih. Terus belum kita kontrol, bisa yang biasanya sebulan 2 kali, ini bisa seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Sekilas keluarga berjuang, setulus sahabat menolong, Hamdan ATT akhirnya harus berpulang ke sisi Allah. Mungkin inilah jalan terbaik untuk sosok yang tampil mulanya pencipta lagu, namun akhirnya menulis namanya dengan tinta emas sebagai salah satu penyanyi dangdut paling populer. Saya ingat pada satu acara yang awal waktu dia dapat penyakit di satu stasiun, itu saya mengoplos dia, mengeksplor dia dalam keadaannya sudah tidak bisa bangun. Tapi dengan satu semangat yang begitu hebat, sehingga dia bisa merespon apa yang selalu kalau dia tampil sama saya minta, Hamdan kamu bawa lagu ini, itu dia respon langsung dengan itu. Ada hal, jadi ada satu hal lagi yang gak pernah saya lupa, entah di tahun berapa waktu itu, saya tahu dia seorang pencipta lagu. Saya melihat lagi jalan di satu studio, saya bilang, begitu saya datang ke dia, saya bilang sama dia, Hamdan kamu jangan menjadi pencipta terus, kamu harus menjadi penyanyi.
karena suara kamu punya karakter bagus. Itu saya support untuk dia. Saya beri semangat untuk dia. Akhirnya saya juga tunjuk produser, rekam. Ini suara yang bagus, potensial sekali, bagus sekali. Saya kira itu kesan-kesan yang tidak pernah saya lupakan padamu. Sosok yang tenang, begitu mengayomi, serta selalu merangkul ini tinggal kenangan kini. Tiada setitik nilai yang merusak budi baik sang legenda. Semua mengenangnya sebagai orang paling baik hati. Ayah baik banget. Kan beberapa tahun yang lalu kan sempat jadi coach juga di salah satu stasiun televisi. Dan kita selalu kolaborasi gitu. Dan terakhir-terakhir kemarin tuh waktu di salah satu stasiun televisi juga datang, tapi masih udah pakai kursi roda gitu. Jadi ya sedih juga sih. Beliau adalah sosok legend juga ya, karena lagu-lagunya dia sosok sosok artis yang luar biasa menurut aku. Baik banget, orang yang nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ada rasa kebencian. Dulu kita pernah kerjasama bertahun-tahun di talent search di ada salah satu TV gitu, dia sebagai coachnya. Dia tuh cara mengajarnya juga baik banget sampai akhirnya kayak anak-anak yang dilahirkan dari pelajar yang dimana Ayah Hamdan sebagai guru vokalnya itu semuanya naik semua gitu. Jadi dia tuh mengajarkannya kayak ayah aja ke anak-anaknya bahwa cara olah vokal tuh seperti ini, nggak ada yang kayak marah-marah atau apa, sama sekali enggak. Di dalam sakitnya pun dia mungkin masih kangen ya gitu. Aku tuh terakhir ketemu di waktu ada acara memberikan penghargaan kepada beliau, itu namanya di studio kan dingin ya, aku sampai dia udah pakai baju tebel, aku bilang udahlah datangnya nanti pas waktu yang pas aja, nanti setelah udah ada ini pulang aja. Tapi kayaknya ayah tuh masih senang sama situasinya. Mungkin dia selalu banyak juga ada pernah memuji saya kalau di mana-mana. Bang Haji Mansur nih kalau nyanyi dia bilang itu, aduh Masya Allah. Ini yang nggak bisa kita lawan tipis tebalnya katanya. Ya. Itu dia selalu bicara sama saya. Ya, saya bilang Hamdan terima kasih. Saya juga pengagum kamu. Kamu punya karakter yang mempertahankan suara kamu begitu bagus. Aku nganggap beliau tuh sudah kayak kakak sendiri. Dan beliau tuh silaturahminya itu kuat sekali. Jadi kalau ada undangan apapun, mau jauhnya seperti apapun, pasti tempuh sama beliau itu. Seperti saya kan pernah punya acara jauh di Purwakarta, beliau pasti datang walaupun dengan tergopoh-gopoh. Terus saya ada acara dimanapun, acara keluarga atau acara pribadi saya, pasti beliau hadir. Silaturahminya luar biasa beliau itu.